Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, dalam video ini kami akan membahas tentang konsep dasar isu-isu lingkungan dan contoh kasusnya di masa pandemi ini. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yashifa Ramadina Zikri, dan kelima teman saya, Fata Dani Kartika Nur Iswara, Palma de Venesa, Nuril Akmal Al-Bakir, Tire Fitri Imaning Tias, dan yang terakhir Irfan Diokta. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang isu-isu lingkungan, kita perlu mengetahui definisi dari lingkungan hidup, ekologi, dan ekosistem. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang, semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia, dan perilakunya mempengaruhi alam itu sendiri. Selanjutnya adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup biotik dengan faktor fisik lingkungannya abiotik. Jenis lingkungan bisa kita bagi menjadi dua, yaitu berdasarkan proses terbentuknya dan juga berdasarkan unsur pembentuknya. Dalam berdasarkan proses terbentuknya, itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alami dan juga lingkungan buatan. Sedangkan berdasarkan unsur pembentuknya, lingkungan juga dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Sekarang kita melihat penjelasan lingkungan berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama ada lingkungan alami. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk melalui suatu proses alam secara dinamis, yang berarti tidak ada campur tangan manusia dalam proses pembuatannya. Lingkungan ini terdiri atas sumber-sumber alami berupa ekosistem dan berbagai komponen yang ada padanya, baik komponen fisik ataupun komponen biologis. Contoh lingkungan alami sangat banyak di sekitar manusia, seperti gunung, laut, hutan, bukit, lembah, dan lain-lain. Yang kedua adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibentuk secara sengaja, artinya ada campur tangan manusia. Dalam proses pembentukan lingkungan, manusia memanfaatkan bantuan teknologi, baik berupa teknologi sederhana ataupun teknologi modern. Contoh lingkungan buatan adalah perkampungan, pasar, jalan, sekolah, dan lain sebagainya. Lingkungan berdasarkan proses pembentukannya. Lingkungan biotik. Lingkungan biotik juga disebut sebagai lingkungan organik, yaitu komponen berupa makhluk hidup yang mendiami bumi. Komponen tersebut terdiri atas makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Contoh lingkungan biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan yang hidup dalam satu lingkungan. Lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik atau juga disebut lingkungan anorganik adalah kondisi yang ada di sekitar makhluk hidup dan bersifat anorganik atau benda mati seperti air, udara, tanah, mineral, dan batu. Selain itu, unsur-unsur lingkungan abiotik atau anorganik juga bisa dilihat berdasarkan aspek ekologi manusia. Aspek ini berkaitan erat dengan hubungan timbal balik atau interaksi dan interrelasi pada manusia dengan lingkungan. Unsur tersebut diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu lingkungan alam, sosial, dan budaya. Lingkungan terbagi menjadi 3. 1. Lingkungan alam. Kondisi alamiah yang ada dalam suatu wilayah atau ruang tertentu dan meliputi tanah, bebatuan, iklim, dan fisiografis. 2. Lingkungan sosial. Manusia dengan karakter dan seluruh aktivitasnya, baik manusia sebagai suatu individu maupun sebagai makhluk sosial. 3. Lingkungan budaya. Suatu benda yang diciptakan oleh manusia seperti bangunan, sistem kepercayaan, tatanan lembaga sosial, dan serta karya seni. Selanjutnya, isu yang berkaitan dengan lingkungan. Isu yang berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, isu lingkungan di perkotaan, antara lain perkembangan pemukiman kumuh, produksi tinggi limbah padat, peningkatan konsumsi sumber daya alam, polusi suara dan udara, kelangkaan air. Dan yang kedua, isu lingkungan pedesaan antara lain salinasi, penggurungan dan degradasi tanah, pemanfaatan lahan pertanian untuk keperluan perumahan, penggunaan pestisida dan bahan kimia, pertanian secara sembarangan, kurangnya fasilitas jalan dan drainase,
sanitasi, dan kebersihan yang buruk. Ada beberapa faktor penyebab pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk, yang kedua kemakmuran, dan yang ketiga industrialisasi. Ada beberapa faktor penyebab pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk, yang kedua kemakmuran, dan yang ketiga industrialisasi. Dampak pencemaran lingkungan. Dampak dari pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh limbah dan sampah bekas proses produksi. Limbah dan sampah berpotensi besar di dalam pencemaran lingkungan karena dapat merusak ekosistem alam dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Dampak negatif yang akan terjadi jika pencemaran lingkungan adalah kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, tercemarnya lingkungan hidup ini dari limbah dan sampah akan menurunkan nilai estetika dari lingkungan tersebut. Lingkungan yang tercemar akan menjadi kumuh dan komponen yang ada pada lingkungan tersebut akan menjadi rusak. Kasus limbah medis saat pandemi COVID-19. Yang pertama, masalah, yaitu terdapat buruknya pengelolaan limbah medis. Kedua, penyebab. Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi limbah medis atau hanya terdapat kurang dari 100 fasilitas kesehatan yang memiliki izin untuk mengelola limbah sendiri. Yang ketiga, dampak, yaitu yang pertama, terdapat penumpukan limbah-limbah medis yang dapat menjadi sarana penyebaran virus corona ini. Yang kedua, terdapat oknum yang curang dengan memperjualbelikan kembali limbah medis yang dikhawatirkan menjadi sarana penyebaran virus corona. Yang keempat, solusi. Solusinya yaitu menghindari penggunaan masker sekali pakai. Kedua, mendaur ulang limbah medis yang bisa didaur ulang. Yang ketiga, menggunakan masker yang bisa dicuci atau masker kain. Yang selanjutnya yaitu upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Memakai teknologi yang bersifat ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam, baik yang berupa sumber daya bisa diperbarui ataupun sumber daya tidak bisa diperbarui. Yang kedua yaitu membuat sistem drainase. Mengelola tanah sesuai dengan kemampuan dan kondisinya, serta membuat sistem drainase atau irigasi agar aliran air tidak tersumbat dan tergenang. Yang ketiga yaitu melakukan reboisasi. Melakukan reboisasi atau penghijauan kembali pada lahan yang gundul, tandus, dan kritis. Yang keempat yaitu menjaga kondisi wilayah tangkapan hujan. Menjaga kondisi wilayah tangkapan hujan seperti pegunungan agar selalu dalam kondisi hijau karena wilayah tersebut berperan penting terhadap perairan di darat. Yang kelima yaitu mengolah limbah yang berdampak buruk bagi lingkungan. Mengelola limbah yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup sebelum kemudian dibuang, sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang keenam yaitu menerapkan sistem tebang pilih. Menerapkan sistem tebang tanam atau tebang pilih untuk menjaga kelestarian areal hutan dan kawasan perairan di pesisir pantai, sehingga fauna hidup di dalamnya bisa tetap terjaga. We won't have a society if we destroy the environment. By Margaret Mead. Sekian dari kelompok kami, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.